matikan lampu. Setelah matikan lampu, masuk ke dalam kamar mandi, menghadap ke cermin, hidupkan lilinnya dan mengatakan Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary selama 3 kali, teman-teman. Nah, di situ akan muncul sosok wajah yang mengerikan, teman-teman. Hello bright people, welcome back to my channel Pahaya Berikut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Dan jangan lupa berikan like serta subscribe-nya teman-teman. Oke bright people, kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita mistis ya. Cerita mistis ini terkenal ya, mungkin mendunia, namun asalnya berasal dari Amerika dan Inggris ya. Jadi hampir sama cerita mereka ini teman-teman. Balik keseramannya ini, dia menceritakan cerita zaman dulu ya. Ada beberapa penyebab kenapa ini menjadi seram. Jadi jadi cerita ini tentang pemanggilan seorang sosok ya, sosok atau hantu yang berada di cermin teman-teman, yaitu Bloody Mary. Oke, memang kita dari dulu sampai sekarang kan kita sering mendengar cerita-cerita dicekoki sebuah cerita atau bahkan legenda-legenda. Contohnya seperti kita tidak boleh melekukan kaki pada saat kita baring atau menunggu di depan pintu. Nah, itu kan mitosnya sama seperti Bloody Mary ini. Nah, namun hal-hal ini teman-teman sama pemanggilan Bloody Mary ini hampir sama ya seperti pemanggilan di Indonesia itu Jai Langkung ya teman-teman. Nah, kita mungkin merasa takut, tapi di sisi lain kita juga penasaran ya kan teman-teman. Nah, saya juga pernah melakukan hal-hal seperti pemanggilan melalui Jai Langkung, cuman tidak pernah kalau yang Bloody Mary ini, karena informasinya Bloody Mary ini ketika kita panggil itu mereka akan melukai teman-teman. Nah, cukup berbahaya dan bahkan bisa mencakar-cakar. Dan apabila Bloody Mary ini keluar dari cerminnya, dia wajahnya sangat kita sukai lah, matanya keluar ya teman-teman, dan di wajah ini terdapat saus-saus merah ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk Bloody Mary ini bagaimana kisahnya sehingga terjadi ada Bloody Mary ini? Yaitu yang pertama yaitu cerita tentang Mary Tudor. Jadi Mary Tudor ini merupakan anak perempuan dari Pangeran Henry. Nah, pada saat itu yang sedang berkuasa di Inggris ya. Nah, namun Pangeran Henry ini menginginkan anak laki-laki. Nah, pada saat itu akhirnya Pangeran Henry ini menikah lagi dengan wanita lain. Namun si Mary Tudor ini berhasil dididik oleh ibunya sehingga dia menjadi ratu pada tahun 1550-an ya teman-teman pada saat itu. Namun mungkin karena didikan yang keras atau dia melihat yang agak keras, dia ini memerintahkan kerajaannya itu cukup keras teman-teman. Ketika itu dia bahkan ya sangat-sangat kejam. Jadi rakyatnya itu dibuatnya dia sampai sampai dia memancanglah masyarakatnya ini ya. Dan juga ada beberapa kisahnya Mary Tudor ini menghabisi sekitar 280 orang yang menentang agamanya, agama yang diyakininya pada saat itu teman-teman. Nah, itu dia. Kalau Mary Tudor ini memang cerita nyata pada abad 1550-an teman-teman ya. Jadi Ratu Inggris pertama lah yang sangat keji pada saat itu teman-teman. Nah, disitulah mengapa munculnya Bloody Mary di dalam cermin ini. Jadi berspekulasi beberapa orang bahwa Bloody Mary yang ada di cermin itu adalah Bloody Tudor, anak dari pangeran tadi ya teman-teman. Dan yang kedua ceritanya adalah Mary Ward. Nah, jadi Mary Ward ini dulunya adalah perempuan yang sangat cantik teman-teman. Jadi dia ini suka yang melihat cermin, mengagumi wajahnya sendiri, dan pada saat itu tiba-tiba dia mengalami kecelakaan ya, dan di situ juga wajahnya ini hancur yang terkena dari itu. Nah, pada saat itu orang tuanya menyarankan kepada Mary Ward ini untuk tidak bercermin karena wajahnya ini sangat mengerikan ya. Namun pada satu malam Mary ini diam-diam ya bercermin ya, dia menuju ke kamarnya dan ke kamar mandi dan membuka cermin, dan ternyata dia syok teman-teman melihat wajahnya tidak
secantik dahulu. Lalu dia menampar ke cermin itu dan mengalami luka. Nah, setelah itu tiba-tiba dia ini menghilang dan informasinya bahwa dia ini diambil dari sosok dari cermin di situ, dan sempat juga dia bersumpah bahwa siapapun yang memanggil namanya dia akan menghabisinya, teman-teman. Nah, seperti itu ya cerita yang kedua. Dari cerita kedua tersebut, teman-teman, nah disitulah teman-teman bisa menyimpulkan karena banyak versi ya. Dan juga ada juga yang bilang bahwa Bloody Mary ini dulunya adalah seorang penyihir ya, seorang penyihir yang lalu dihabisi oleh warga karena dia ketahuan dan dia masuk arwahnya ke dalam cermin itu. Nah, itu dia ceritanya. Nah, bagaimana sih cara memanggil atau masuk ke dalam cermin itu supaya kita melihat? Nah, jadi yang pertama, teman-teman bisa menggunakan lilin. Nah, memanggil namanya Mary Ward yang di dalam cermin. Di dalam cermin kamar mandi, matikan lampu. Nah, disitulah dia akan muncul, teman-teman. Dan yang kedua yaitu teman-teman bisa ke kamar mandi ketika ada cermin, matikan lampu. Setelah matikan lampu, masuk ke dalam kamar mandi, menghadap ke cermin, hidupkan lilinnya dan mengatakan Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary selama 3 kali, teman-teman. Nah, disitu akan muncul sosok wajah yang mengerikan, teman-teman. Dan juga ada juga yang bilang untuk memanggil Bloody Mary ini di setiap pojok kamar mandi kita hidupi lilin dan memanggilnya. Nah, selama 3 kali juga. Nah, itu dia cara memanggil Bloody Mary. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau saya sih tidak berani, teman-teman, kalau sendiri ya. Karena ada beberapa kejadian yang dialami oleh orang-orang yang pernah mencoba Bloody Mary ini, teman-teman, dalam kondisi gelap. Nah, namun orang yang mencobanya bertiga, berdua, jadi tidak sendiri. Jadi pernah dulu dialami oleh orang ini, mereka bertiga ya, dia mencoba memanggil Bloody Mary ini. Jadi mereka bertiga laki-laki ini mencoba memanggil Bloody Mary, dan pada saat setelah mereka melakukan itu dan ternyata tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Nah, jadi setelah mereka tiga melakukan itu memang tidak terjadi apa-apa. Namun setelah mereka keluar dari kamar mandi tersebut, teman-teman, mereka bertiga keluar, tiba-tiba ada yang menggedor. Nah, ketika mereka balik lagi, ternyata si satu temannya ini pingsan. Jadi mereka bertiga ini salah satunya siapa yang keluar tadi ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ada juga cerita dari orang lain ini, dia mencoba bersama temannya. Mereka ini bertiga perempuan lagi nginap pada saat itu, dan mereka tiga perempuan ini saat mencoba itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Namun teman-teman, setelah temannya dua ini pulang, tiba-tiba ditemukan ya di kamar mandi dengan bekas cakaran, teman-teman. Itu yang terjadi apabila kita memanggil Bloody Mary ya. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, teman-teman jangan coba-coba juga ya. Saya pun tidak berani, karena kalau seandainya kita bertiga teman ya, tiba-tiba teman kita sudah nggak ada, tinggal di rumah sendirian, tiba-tiba si Bloody Mary itu datang, wah, mengerikan sekali, sangat mengerikan, teman-teman ya. Namun teman-teman, dari semua kejadian-kejadian itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah, teman-teman. Pernah dicoba ya, beberapa pakar-pakar psikologi mencoba untuk memecahkan hal ini, dan memang ternyata benar, teman-teman. Ketika itu dicoba sekitar 30 orang ya, 30 orang untuk menghadap ke cermin dengan suasana yang remang-remang. Nah, disitulah jadi sekitar 20 orang ini dari 30 orang ini mengalami halusinasi ternyata, teman-teman. Jadi mereka melihat sosok anak kecil lah, nenek tua lah, penyihir lah yang ada di kaca cermin itu, teman-teman. Nah, itu bisa dijelaskan karena jadi mereka mengalami halusinasi seperti itu ya. Jadi yang mereka pikirkan, yang mereka takutkan itu muncul di depan cermin. Nah, itu penjelasan ilmiahnya. Kenapa Bloody Mary ini bisa muncul, teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman mau mencoba Bloody Mary? Ya, saya berani ya, karena saya tidak di depan cermin dan tidak memakai lilin, teman-teman.
Nah, mungkin kalau saya ada itu mungkin tidak berani juga ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman jika ada tambahan informasi silakan komen di bawah, dan jika teman-teman pernah mencobanya silakan komen di bawah juga. Dan saya tim Hayak Reward, terima kasih di cerita mistis horor ini selalu menemani teman-teman. See you in the next video.